Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita keimanan dan Islam, kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Salah satu ibadah yang disyariatkan pada bulan Ramadan adalah melaksanakan salat witir. Salat kita ketahui itu artinya perkataan dan perbuatan yang sudah ditetapkan, yang diawali dengan takbir lalu ditutup dengan salam. Jadi salat mencakup adanya perbuatan yaitu gerakan, kemudian ada bacaan-bacaan, ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, dibuka dengan takbir atau diawali dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Itu makna salat secara syar'i. Nah, adapun witir dalam kitab Lisanul Arab, al-witru wal-watru al-fardu. Witir itu artinya adalah al-fardu, tunggal. Au ma lam yushfa' minal adad. Witir adalah yang tidak genap kalau dalam masalah bilangan. Jadi bisa diartikan witir itu bilangan ganjil. Kemudian kalau ditambah dia dengan menjadi autara, itu artinya salal witra, dia melaksanakan salat witir, salat yang jumlah rakaatnya ganjil. Jadi al-witru bisa artinya al-fardu, dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir dan mencintai witir. Nah, witir di sini artinya Allah itu al-fardu, tunggal. Kemudian yuhibbul witra, Allah suka bilangan-bilangan ganjil. Dalam artian, para ulama menjelaskan banyak ibadah-ibadah yang ditetapkan oleh Allah jumlah bilangannya ganjil. Nah, seperti salat fardu itu 5 kali sehari semalam, dan 5 itu bilangan ganjil. Nah, ketika tawaf diperintah 7 putaran. 7 itu bilangan ganjil. Nah, ketika sa'i juga seperti itu, 7 putaran. Nah, 7 itu bilangan ganjil. Nah, begitu juga di dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dianjurkan kita untuk mengikat jenazah itu dengan 3 ikatan, dan 3 itu ganjil. Kemudian kain kafannya 3 lembar, dan 3 lembar itu juga ganjil. Di dalam berwudu juga ditetapkan, yang membasuh muka dianjurkan 3 kali. 3 itu bilangan ganjil. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain di dalam ibadah yang ditetapkan jumlahnya ganjil. Nah, itu makna Allah mencintai yang ganjil. Jadi jangan diselewengkan maknanya. Sengaja melakukan amalan-amalan yang ganjil dari aturan. Kemudian ketika diprotes oleh orang, Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Artinya bukan kita mengganjil atau kita mengganji dari Nambiya Sunda. Orang salat menghadap kiblat, kita mengganjil, kita hadap membelakangi kiblat. Kalau itu sesat namanya. Begitu juga dalam masalah makhluk ciptaan. Ada cipta-ciptaan Allah itu jumlahnya ganjil. Langit diciptakan 7 lapis, 7 bilangan ganjil. Kemudian bumi juga 7 lapis, itu bumi juga bilangan ganjil. Nah, oleh karena itu Allah itu tunggal dan mencintai witir. Artinya bilangan yang tidak genap atau bilangan ganjil. Mencintai di sini dalam artian banyak dipakai untuk ibadah-ibadah, banyak dipakai untuk dalam masalah penciptaan. Jadi jangan dipahami pula seperti ini, berarti Allah tidak suka yang genap-genap. Jangan seperti itu pula.
Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Banyak kaum muslimin yang memahami seperti ini. Ya, salat witir artinya salat penutup. Kalau sudah salat witir, maka tidak ada lagi salat karena sudah ditutup. Ya, witir artinya bukan penutup. Witir itu ganjil. Salat witir, salat yang bilangan rakaatnya ganjil. Minimal 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Nah, itu ketetapannya. Adapun istilah salat witir, salat penutup, itu mungkin makna dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra." Jadikanlah olehmu akhir salatmu di malam hari jumlahnya ganjil. Nah, diperintah dalam hadis ini untuk menjadikan salat witir itu salat yang di akhir. Mungkin ini yang menyebabkan orang mengungkapkan kalimat salat witir adalah salat penutup. Namun, di dalam hadis ini, perintah ini bukan untuk mewajibkan. Kalau Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar mengatakan, Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra, itu bukan untuk memerintah dalam makna mewajibkan, tetapi dalam makna irsyad, menunjukkan mana yang lebih afdal. Nah, salat yang paling afdal kalau untuk witir adalah di akhir malam, atau dia yang menjadi salat terakhir. Tidak ada lagi salat malam setelah dia. Itu yang afdal. Nah, bagi yang tidak sanggup menjadikan dia yang terakhir, ya sudah, tidak ada masalah. Sesuaikan saja dengan kemampuan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu, wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Fa inna salata akhiril laili mashhudah, wa zalika afdal." Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang khawatir dia tidak bangun di akhir malam, maka witirlah di awal malam. Nah, siapa yang bisa berjuang bangun nanti di akhir malam, maka witirlah di akhir malam. Sesungguhnya witir atau salat di akhir malam itu disaksikan para malaikat dan itu lebih afdal. Ingat, lebih afdal. Jadi witir di awal malam silakan, di pertengahan malam silakan. Karena waktu witir itu sesudah salat isya sampai terbit fajar. Cuman kalau ingin yang lebih afdalnya, di antara yang bagus ini, mana yang lebih bagus? Maka yang lebih bagus, kalau dia bisa bangun di akhir malam, maka jadikan witir itu di akhir malam. Kalau dia tidak bisa atau dia merasa ragu, maka main aman saja. Witirlah sebelum kita tidur. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Awsani khalili bisalasin, bisiyami salasati ayyamin min kulli syahr, wa ra'ati duha, wa an utira qabla an arqad. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW mewasiatkan dalam artian menyuruh saya melaksanakan 3 hal. 3 hari puasa dalam setiap bulan Hijriah, kemudian 2 rakaat salat duha, kemudian witir sebelum aku tidur, kata Abu Hurairah. Nah, sementara diketahui bahwasanya Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat yang lain, walaupun beliau masuk Islam sesudah Nabi hijrah. Lebih kurang 3 atau 4 tahun bergaul dengan Nabi, tapi hadis beliau paling banyak. Di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, kita cari biografi sahabat Rasulullah, yaitu Abu Hurairah, yang bernama Abdurrahman bin Sakhar. Di sana ada riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud, di mana riwayat itu menyebutkan Imam Abu Hurairah membagi malam itu menjadi 3. Sepertiga beliau pakai untuk tidur, sepertiga lagi beliau pakai untuk salat, sepertiga lagi beliau pakai untuk menghafal hadis atau memurajaah hadisnya. Nah, sehingga beliau tetap ingat hadis yang beliau dapatkan siang hari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi sepertiga tidur, sepertiga salat, sepertiga untuk menghafal hadis. Di dalam hadis tadi dikatakan, Nabi suruh saya untuk witir sebelum tidur. Sebelum tidur. Nanti Imam Abu Hurairah bangun. Kemudian menghafal hadis, kemudian dia salat malam. Nah, apakah beliau witir lagi setelah itu? Tidak. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq dan Aisyah. Mereka berdua witirnya di awal malam. Nah, kalau Umar bin Khattab witirnya di akhir malam, karena beliau yakin bisa bangun di akhir malam, beliau bisa berjuang untuk bangun di akhir malam. Nah, hal ini dibuat seperti ini oleh Rasulullah supaya kita bisa menyesuaikan ibadah sesuai dengan kemampuan. Khudhu minal amali ma tutiqun.
ambil amalan sesuai dengan kemampuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang yakin bisa bangun di akhir malam, maka tundalah witirnya sampai akhir malam. Siapa yang kurang yakin bisa bangun, maka witirlah di awal malam. Jadi bebas memilih. Yang tidak baik itu tidak melaksanakan ibadah sama sekali. Dia menyangka witir itu kan harus terakhir. Saya tidak bisa bangun akhir malam, ya sudah, tidak usah saja witir. Salah, keliru pendapat yang begitu. Begitu juga orang yang sudah salat witir di awal malam, maka tidak ada lagi witir bagi dia sampai malam itu habis. Sesuai dengan hadis Nabi, la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Nah, salat yang jumlahnya ganjil cuma sekali dalam satu malam. Kalau sudah dilaksanakan di awal malam, dia bangun lagi di akhir malam, maka tidak ada lagi salat yang ganjil bilangannya. Yang ada adalah salat yang genap bilangannya. Silakan tahajud, tapi tidak ada witir lagi. Nah, bagi orang yang belum witir di awal malam, dia boleh tunda. Dia salat tarawih, kemudian salat tahajud mungkin, baru setelah itu witir. Atau mungkin dalam satu malam itu dia cuma salat witir saja di akhir malam, maka itu silakan. Dia mendapatkan hadis Nabi tadi, jadikanlah salat terakhirmu itu jumlahnya ganjil, karena dia lebih utama. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan. Kalau di awal malam bisa, di akhir malam juga bisa, maka yang paling utama adalah di akhir malam. Kalau di awal malam bisa, di akhir malam diragukan bisanya, maka yang afdal adalah di awal malam. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pemahaman kita dalam masalah ibadah, sehingga bisa meningkatkan kualitas yang berakibat kepada bertambahnya pahala yang kita dapat. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin.